Tas daypack yang aku gendong kok terasa berat ya? Keluh Icang padaku. Masa sih? Ya udah sini aku bawa. Mungkin kamu sudah terlalu lelah karena darah haidmu mengalir terus. Kemudian saya menggendong Keril di belakang, dan di depan saya menggendong daypack yang tadi Icang gendong. Kami melanjutkan kembali perjalanan. Di tengah perjalanan, saya merasa daypack yang saya gendong di bagian depan terasa sangat berat sekali. Kemudian saya berpikir dan berucap dalam hati, apakah fisik saya mulai menurun karena kelelahan ya? Apa karena saya mencium darah haid yang sangat amis berada di kantong plastik yang selalu digunakan Icang saat ingin duduk dan disimpan di samping daypack? Semoga saja kami tidak bermalam lagi dan bisa langsung sampai ke base camp. Akhirnya saya mencoba membuka obrolan saat kami perjalanan turun. Bang, kalau bisa kita jangan sampai ngecamp lagi ya, ucap saya pada Elang. Iya benar, soalnya saya sudah tidak nyaman dengan kondisi saya yang sedang haid bang, ucap Icang menimpali. Iya, kita jangan sampai ngecamp lagi, kita langsung aja ke base camp, soalnya stok air juga sudah mulai menipis, jawab Elang yang setuju dengan saya dan Icang. Saking keasikan ngobrol, ternyata kami sudah tiba di pos kuburan kuda. Kami beristirahat sejenak sambil minum karena kami juga mendengar suara azan asar, walau suara azan tersebut samar-samar. Setelah selesai azan, kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Tidak terasa di dalam hutan sudah mulai gelap. Saya melihat jam, ternyata sudah jam 17.25. Berhenti sebentar. Saya keluarin headlamp dan senter dulu, ucap Andi pada kami. Kami berhenti sejenak untuk mengeluarkan headlamp dan senter. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan lagi dengan posisi Elang di depan. Kemudian saya, Icang, dan paling belakang Andi. Tibalah kami di pos Kondang Amis. Dari pos Kondang Amis kami melanjutkan berjalan menuju pos Leuweung Datar. Saat perjalanan menuju pos Leuweung Datar, kami berempat dibuat sangat kaget. Ya Allah, ucap Elang. Permisi, terdengar suara Icang. Permisi, saya pun juga berkata demikian. Hingga Andi pun kembali mengucap kata permisi. Sepanjang perjalanan menuju pos Leuweung Datar, kami mengatakan permisi. Entah apa yang Elang, Andi, dan Icang lihat. Sedangkan saya melihat sosok seorang wanita berambut panjang, tidak terawat seperti gimbal dengan tubuh besar 3 kali lipat dari ukuran manusia normal. Dengan mata tajam menunduk memandang kami. Entah itu makhluk apa. Kalaupun manusia tidak mungkin sebesar itu. Posisi makhluk itu berada tepat di samping kiri jalur pendakian yang kami lalui. Setiap kami melewati makhluk itu, dia sudah berada kembali di depan kami dengan posisi berada di kiri jalan. Berulang kali saya melihat makhluk itu dengan mata saya, sambil mengatakan permisi. Ternyata tidak hanya saya saja, tapi Elang, Andi, dan Icang juga mengatakan hal yang sama. Kemudian terdengar suara seperti berbisik-bisik keluar dari mulut Icang. Ternyata Icang membaca ayat kursi berkali-kali. Jalan aja terus, jangan berhenti. Senter disorotkan ke arah jalan aja, jangan disorot ke arah lain, ucap saya pada Icang. Alhamdulillah, tiba-tiba makhluk tersebut menghilang. Dan tibalah kami di pos 2 Leuweung Datar. Kami berhenti beristirahat sambil minum. Setelah selesai istirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju pos Cibunar. Sudah hampir beberapa jam kami berjalan, tapi tidak sampai-sampai ke pos berikutnya. Padahal kami merasa jaraknya sudah sangat dekat. Saya mengeluh dan berbicara kepada Elang. Bang, tas daypack yang saya gendong berat banget. Mau gantian bawa? Ucap Elang menawarkan. Boleh bang, tapi nanti aja kalau saya udah benar-benar gak kuat, jawab saya pada Elang. Nanti saya yang bawa juga gak apa-apa,
tambah Andi menimpali. Saat perjalanan dari pos Leweng Datar menuju pos Cibunar, Icang pun mengeluh. Ar, aku udah gak kuat nih. Semangat, dikit lagi sampai, ucap saya yang menyemangati. Dari tadi juga kamu bilang sedikit lagi sampai. Jawab Icang dengan ada emosi. Iya maaf, semangat ya Cang. Tidak lama setelah percakapan itu, Icang kembali berbicara. Stop bang. Sepertinya dari tadi kita lewat tempat ini udah 5 kali bang. Kok kesini lagi? Kita nggak nyasar kan? Insya Allah nggak nyasar. Soalnya kita kan nggak buka jalur baru. Kita ikutin jalur yang udah ada. Jawab Elang yang meyakinkan kami semua. Ar, peta yang dikasih ranger mana? Icang bertanya padaku. Maaf, aku tinggalin di pos kuburan kuda kemarin. Aku pikir punya pendaki lain. Aduh, itu peta dikasih sama rangernya biar buat patokan. Ucap Icang yang sedikit marah padaku. Mau bagaimana lagi? Sudah terjadi kan? Gimana kalau kita melihat ke sekeliling? Siapa tahu ada petunjuk lain. Timpal Andi pada kami. Ya udah, coba aja kita jalan lagi. Kira-kira sekarang jam berapa ya? Tanya Elang pada kami. Icang pun menjawab. Jam 19.25 bang. Ini ada 2 jalur. Kita coba jalur yang mana dulu nih? Kiri atau yang kanan? Tanya Elang pada kami. Setelah berdiskusi sebentar, akhirnya kami berempat memutuskan mengambil jalur yang sebelah kanan. Kami pun memulai kembali perjalanan dari pos Leweng Datar menuju pos Cibunar. Kami merasa perjalanan kami diikuti dengan makhluk yang sama seperti yang kami jumpai di perjalanan dari pos Kondang Amis menuju pos Leweng Datar. Seorang wanita bertubuh besar 3 kali lipat, berambut panjang tidak terawat, dan matanya melotot. Sepertinya makhluk ini mencium bau darah haid. Amit-amit ya Allah, jangan sampai terjadi apa-apa, gumam saya dalam hati. Kemudian terjadilah percakapan antara saya dan Andi. Bang Andi, sebaiknya kita jalannya berpegangan tangan ya. Emangnya kenapa? Tanya Andi pada saya. Udah kita pegangan tangan dulu aja bang, nanti saya jelasinnya. Seketika Elang memegang tangan Icang. Icang memegang tangan saya dan saya memegang tangan Andi. Posisi Elang di depan, Icang, kemudian saya dan Andi di paling belakang. Kami berjalan sambil berpegangan tangan dan berjalan miring. Kami selalu mengucapkan kata permisi. Posisi makhluk menyeramkan itu terus berpindah-pindah. Berada di atas, di depan, di samping kiri dan di samping kanan. Sebenarnya fisik saya sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Saya ingin sekali mengatakan break. Tapi apalah daya. Mau tidak mau saya harus terus berjalan. Bahkan tas daypack yang saya gendong di bagian depan terasa semakin berat. Wajah Icang juga sudah terlihat sangat pucat. Andi dan Elang juga sudah mulai lelah. Sekitar 10 menit berjalan, kami malah sampai kembali di pos Leweng Datar. Yah, kok balik lagi ke sini sih? Ucap Andi dengan wajah keheranan. Sabar ya teman-teman. Timpal saya pada mereka semua. Ar, kita nggak hilang atau nyasar kan? Tanya Icang yang mulai panik. Kita istirahat lagi ya. Coba kita renungkan masing-masing. Mungkin di antara kita tadi ada salah bicara atau salah tindakan. Semoga Allah memaafkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membantu kita. Timpal Elang pada kami. Akhirnya kami merenung. Saat kami merenung, suara azan Isya pun terdengar. Alhamdulillah, suara azan terdengar sangat jelas dan sangat dekat. Ucap saya yang bersyukur karena mendengar jelas suara azan. Kita semua muslim kan? Mari masing-masing kita membacakan surat Al-Fatihah.
ajak Elang saat itu. Setelah azan Isya selesai, Elang bertanya pada kami. Semua sudah merenung dan minta maaf jika ada salah. Kami bertiga pun menjawab, "Udah bang." Kemungkinan karena kesalahan kita tadi saat azan maghrib, kita tidak berhenti bang, malah tetap jalan. Dan kebetulan kan saya juga lagi haid, ujar Icang pada kami semua. Elang pun kemudian berkata, "Ya udah, kita lanjutin lagi perjalanan. Di depan kita ada 2 jalur. Tadi kan kita sudah coba jalur sebelah kanan. Sekarang kita coba ambil jalur sebelah kiri." Sebelum perjalanan dilanjutkan, Elang meminta tolong kepada Andi untuk mengeluarkan tisu gulung. Kita coba jalur kiri. Saya akan ikat tisu ini di jalur awal kita start. Kalau kita nemuin kembali tisu ini, berarti kita hanya berputar di satu tempat ini lagi. Dan kalau tisu ini habis, maka kita harus ngecamp lagi malam ini. Saya pun merespon perkataan Elang. Apapun yang terjadi sama kita di gunung ini, kita berempat harus terus sama-sama. Jangan berpisah. Janji ya. Mereka semua pun sepakat dengan apa yang saya katakan. Dengan mengucap bismillah, Elang mengikat tisu untuk tanda di bagian tengah antara jalur kanan dan jalur kiri. Kami berjalan mengikuti jalur kiri. Kami berharap bisa segera sampai ke base camp. Kami sudah tidak peduli dengan makhluk yang meneror perjalanan kami. Kami percaya alam akan membantu. Kita dan makhluk tersebut berbeda alam. Karena tidak ada niat dari kami untuk mengganggu makhluk itu. Kami hanya meminta permisi untuk izin lewat. Sekitar kurang lebih 1 jam berjalan, kami merasa hanya mengelilingi tempat itu. Saat itu saya benar-benar sangat lelah. Karena tas daypack yang saya gendong di bagian depan semakin terasa sangat berat. Sampai saya tidak bisa merasakan berat keril yang saya gendong di bagian belakang. Tisu gulung sudah hampir habis. Icang, Andi, dan Elang sudah tidak berbicara. Hanya kata permisi yang terdengar dari mulut mereka. Dan sampailah kami pada gulungan tisu yang terakhir. "Ini tisu yang terakhir," ucap Elang pada kami semua. Sebelum mengikatkan tisu yang terakhir, Elang menyuruh kami bertiga untuk duduk. Elang pun berinisiatif untuk azan. Setelah Elang selesai azan, dan ketika Elang ingin mengikatkan tisu yang terakhir, ternyata terlihat lapangan luas. Dan Elang pun berteriak, "Alhamdulillah." Kami bertiga pun berdiri dan bertanya, "Kenapa bang?" Jalur ada di balik semak belukar. Tanpa pikir panjang, kami membuka semak belukar. Dan ternyata itu adalah pos Cibunar. Kami tidak beristirahat. Kami langsung melanjutkan perjalanan dari pos Cibunar menuju base camp. Saya sudah sangat tidak kuat menahan beban daypack yang saya gendong di bagian depan. "Bang, boleh gantian bawa tas daypack?" ucap saya pada Elang. "Iya boleh, sini saya bawa." "Allahu Akbar," teriak Elang setelah menggendong daypack yang sedari tadi saya bawa. "Kenapa bang?" tanya Icang yang keheranan. "Berat banget tasnya. Ini isi apaan sih?" "Sleeping bag, jaket, kompor kecil sama nesting," jawab Icang yang menjelaskan. "Ya udah, saya coba dulu bawa daypacknya." Kemudian kami melanjutkan kembali perjalanan. Sekitar 15 menit kami berjalan, tiba-tiba Elang meminta Andi untuk gantian membawakan tas daypack. "Di, tolong gantian ya, bawa daypacknya," ucap Elang pada Andi. "Ya udah, sini saya yang bawa." Setelah Elang memberikan tas daypack kepada Andi, kami melanjutkan kembali perjalanan agar cepat sampai di base camp. Akan tetapi baru 10 menit berjalan, tiba-tiba kami terhenti karena Andi muntah-muntah. Saya, Icang, dan Elang sangat kaget dengan kondisi Andi. "Bang, kenapa?" tanya saya pada Andi. "Sumpah, ini tasnya berat banget. Saya udah gak kuat lagi buat bawanya."
ucap Andi yang terlihat sangat kelelahan karena membawa daypack itu. "Bang Andi minum dulu ya," ucap Icang yang memberikan minum pada Andi. Setelah istirahat dan selesai Andi minum, kami melanjutkan kembali perjalanan. Andi menyerahkan tas daypack itu kepada saya. Saya pun mengendong kembali tas daypack tersebut di bagian depan, dan perjalanan kembali kami lanjutkan. Setelah beberapa menit perjalanan, dikarenakan saya sudah sangat lelah, saya seperti hilang fokus. Kemudian Elang berkata, "Cang, coba tampar Arta." Wajah Arta udah mulai pucat. Arta kayaknya udah kehilangan fokus. Jangan sampai terjadi sesuatu. "Iya bang." "Arta, Arta, hei Arta," teriak Icang sambil menampar pipi saya, agar fokus saya kembali. "Kamu dengar suara aku nggak? Jangan bengong, jangan hilang fokus." "Iya Cang, aku capek banget." "Sabar ya Tak, dikit lagi kita sampai. Dari pos Cibunar ke base camp kan udah dekat." Kemudian kami melanjutkan kembali perjalanan. Selama perjalanan kami diam tanpa berbicara. Terkadang Elang meneriaki nama kami satu persatu agar kami tidak hilang fokus. Tiba-tiba di perjalanan kami mencium aroma seperti bau bakso. Terdengar suara bambu yang dipukul khas seperti tukang bakso. Apa iya ada penjual bakso di tengah gunung begini? Nggak masuk akal, gumam saya dalam hati. "Jalan terus, jangan berhenti," teriak Andi pada kami. "Cepat jalannya," timpal Elang dengan nada sedikit panik. "Bakso sedap tuh, kayaknya nikmat," ucap saya yang lagi-lagi hilang fokus. "Jalan Tak, jangan berhenti," teriak Elang yang coba membuat saya tetap fokus untuk terus berjalan. Kami tetap berjalan dan tidak menghiraukan apapun lagi. Saat sedang fokus berjalan, tiba-tiba Icang melihat kakek-kakek tua berdiri menunduk di bagian kiri jalan. Dengan menggunakan pakaian lusuh kotor, robek-robek dan memakai topi khas petani. Aneh, udah jam 9:30 ada orang berdiri di tengah jalan, ucap Icang dalam hati. Karena Icang penasaran, ia tidak mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Sambil berjalan, pandangannya tetap melihat ke arah kakek-kakek itu. Dan setelahnya cukup mengejutkan. Saat kakek-kakek itu mendongak, wajah kakek-kakek itu sangat menyeramkan. Akhirnya, Icang mengalihkan pandangannya ke arah lain, sambil mulutnya melafalkan ayat kursi. Hingga tak terasa sampailah kami di base camp sekitar jam 10 malam. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Setibanya kami di base camp, terjadilah percakapan antara ranger Gunung Ciremai dengan kami. "Bagaimana perjalanannya? Ada hal aneh?" ucap ranger itu. "Sebelumnya saya minta maaf, A. Saat perjalanan, saya sedang datang haid. Padahal awal datang sebelum pendakian saya tidak haid. Saya dalam keadaan bersih," jawab Icang menjelaskan. "Di atas puncak Gunung Ciremai atau saat perjalanan kalian mengambil foto atau video?" tanya ranger itu lagi. "Iya, saya ngambil foto di pos pengasinan. Tapi saat saya lihat foto itu bukan wajah saya, tapi wajah nenek-nenek tua menyeramkan. Tapi badannya tetap badan saya. Karena takut, langsung saya hapus aja foto itu." "Saya boleh lihat semua foto-foto yang kalian ambil?" "Boleh, A," jawab Icang sambil menyerahkan HP kepada ranger. "Ada beberapa foto yang aneh. Saya akan hapus foto ini, dan ini. Saya hapus agar tidak terjadi hal buruk pada kalian." "Iya, A, nggak apa-apa," jawab Icang yang setuju. "Ada lagi hal aneh?" Kembali ranger itu bertanya. Tas daypack yang saya gendong terasa sangat berat. Padahal isi di dalamnya hanya sleeping bag, jaket, kompor kecil, sama nesting. Mungkin karena di samping tas ada kantong plastik bekas haid untuk alas Icang duduk. "Mana tas daypacknya?"
bisa kamu bawa ke depan sini? Kemudian kamu berdiri di situ, ucap ranger itu. Percaya tidak percaya, saya baru melihat secara langsung kejadian seperti ini. Saya pikir hanya di film-film horor, tapi saya mengalami secara nyata. Tas daypack tersebut ditaruh di jalan depan base camp. Saya berdiri di sebelah tas itu. Kemudian ranger bersama anak kecil melakukan ritual seperti orang silat. Anak kecil itu mungkin usianya sekitar 14 tahun. Entah ritual apa yang mereka lakukan. Saya, Icang, Elang, dan Andi hanya bisa melihat apa yang dilakukan ranger dan anak kecil itu. Kami melihat dengan mata kami secara langsung. Tas daypack itu mental jauh sekitar 2 meter. Dan secara bersamaan keluar makhluk besar berpakaian jubah hitam yang terbang. Kami sangat kaget dan takut. Coba ambil tas itu, kemudian coba gendong, ucap ranger itu. Loh, kok tasnya jadi enteng bang? Nggak berat lagi? Ucap saya yang keheranan. Iya, karena selama perjalanan, tas daypack yang kamu gendong digelantungi makhluk tak kasat mata. Soalnya tas daypack itu ada darah haid. Kalian berempat ingin pulang malam ini juga ke Jakarta? Tanya ranger itu lagi. Iya bang, rencananya kami pulang malam ini, ucap Icang. Kalau saya boleh saran, sebaiknya kalian bermalam dulu. Jangan pulang malam ini. Saya khawatir kalian kecelakaan di jalan. Mendengar ucapan ranger itu, kami berempat kaget dan saling tatap-tatapan. Saling melihat satu dengan yang lain. Dan setelah berdiskusi, akhirnya kami memutuskan bermalam di base camp. Keesokan harinya baru kami kembali ke Jakarta menggunakan bus. Kemudian di Grogol kami berpisah dengan Andi dan Elang. Sebelum berpisah, saya dan Icang mengucapkan banyak terima kasih kepada Elang dan Andi. Tapi kami lupa bertukar nomor handphone. Selang 1 minggu kemudian, Icang dapat SMS dari AA Ranger Gunung Ciremai bahwa ada pendaki dari Jakarta yang hilang dan meninggal di atas gunung. Setelah saya, Icang, Elang, dan Andi melakukan pendakian waktu itu. Setelah saya melihat TV, ternyata benar. Kejadian tersebut sampai masuk berita. Mungkin teman-teman pernah mendengar kejadian 2 pendaki hilang dan meninggal. Kemudian salah satu pendaki kesurupan hingga mencongkel mata temannya di dalam tenda. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas keterlambatannya untuk upload part 2 dari cerita ini, dikarenakan ada kendala teknis. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport channel Mereka Ada. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan follow juga akun Instagram Mereka Ada di @merekaada_channel. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi, pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.